Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini admin akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita gas ke alurnya. Sebuah suara pun terdengar. Tuanku, tidak bisakah kamu membedakan antara fantasi dan kenyataan sekarang? Suara itu datang dari belakang Xiuyan. Saat melihat dengan penglihatannya, samar-samar Xiuyan melihat sosok telanjang. Tapi ia tidak tahu apakah itu laki-laki atau perempuan. Tetapi saat Xiuyan menoleh, ia pun tetap masih belum bisa sepenuhnya melihat dengan jelas sosoknya. Xiuyan pun berkata, "Apakah kau mata anjing? Dan apakah kekuatan larangan penempatan memblokir tempat ini?" Xiuyan pun kini mengerutkan keningnya. Sosok itu segera berbicara perlahan. "Bunuh dengan 1000 pedang. Saat ini saya terluka parah." Goyan terlihat berpura-pura lemah. Namun Xiuyan secara alami mengetahui dan memahami mata anjing dengan sangat baik. Mungkin memang ada beberapa luka di tubuhnya. Tetapi itu terlihat tidak menyebabkan cedera yang serius. Karena mungkin dia adalah keberadaan yang abadi. Jadi tidak ada yang namanya cedera. Dan meski ada luka, pasti tidak butuh waktu lama untuk pulih sepenuhnya. Sudah ada beberapa waktu sejak pertarungan itu, dan kemungkinan besar mata anjing akan hampir pulih. Xiuyan berkata, "Setelah ini, Anda tidak perlu masuk ke Lingshu untuk saat ini." Goyan pun menjawab dan berkata dengan marah setelah mendengar ini, "Setelah saya memikirkan 2 orang di Lingshu itu, tentu saja saya juga tidak mau masuk lagi, karena saya sebenarnya tidak mau untuk berjuang keras pada waktu-waktu tertentu. Kalau begitu jangan ada omong kosong lagi." Xiuyan lalu mengumpat dengan marah. Segera, cahaya biru dari mata anjing itu menyapu sekeliling, lalu formasi misterius itu sepertinya muncul begitu saja. Tapi saat mata anjing hendak mengatur itu, ia lalu mengeluarkan jeritan yang melengking. "Ada sesuatu yang menempel di mataku." Cairan biru ternyata mengalir keluar dari mata anjing itu. Xiuyan berkata, "Saya tidak tahu apakah itu darahnya atau air matanya." Ia pun lalu mengerutkan kening dan dia melihat sekeliling, namun masih belum bisa menangkap keberadaan lawan yang Goyan hadapi. Xiuyan bahkan tidak melihat mata anjing itu terluka, bahkan seolah tidak terlihat. Apakah mungkin masih membutuhkan waktu untuk memasuki dan memahami tempat ini? Dan Xiuyan pun belum menemukan jawaban eksistensi macam apa yang dia lawan. Karena di tubuhnya terlihat tidak pernah ada konfrontasi langsung, bahkan ada perasaan bahwa ia sedang menggoda Xiuyan. Xiuyan berkata, "Terlalu lemah, saat ini kamu menjadi sangat lemah. Apakah Anda perlu mengandalkan larangan untuk menemukan saya?" "Tuanku," suara itu datang lagi dan jelas arahnya bisa ditentukan. Namun ketika Xiuyan mendengar suara itu dan pergi mencarinya, tetapi tetap tidak bisa melihat apapun sedemikian rupa, sehingga Xiuyan mengira itu hanya ilusi. Tapi kemudian Goyan memberikan jawabannya, "Tidak ada ilusi di sini, artinya hal ini terjadi sangat cepat. Atau adakah cara untuk menyembunyikan sosok seseorang di sini? Sebagai klon, aku tidak tahu apakah tanda Raja Jahat berguna jika dihadapkan dengan suara sarkastik." Xiuyan pun dengan tenang memikirkan cara menghadapinya. Namun mata anjing tampak sedikit marah, lalu mengaum dengan marah dan menyelesaikan secara paksa pengaturan larangan. Di saat yang bersamaan, kemudian ia berubah menjadi seukuran telapak tangan dan bersembunyi di balik lengan dan jubah Xiuyan. Tanda Dewa Jahat berhubungan dengan seni untuk membentuk kehidupan, jadi dapat digunakan untuk memadukan tubuh asli dan klon. Meskipun klon Tuan Jahat melahirkan kecerdasan spiritual, tapi dia tetaplah mantan avatar Raja Jahat, dan jika itu diambil, pasti akan memiliki sisa-sisa jiwa yang tertinggal. Hanya saja Xiuyan bukanlah reinkarnasi dari Dewa Jahat. Bahkan jika ada sisa jiwa dari Raja Jahat yang tertinggal, ia juga tidak bisa terhubung dengan Xiuyan. Lalu tanda di antara alis Xiuyan pun berkedip, dan meskipun avatar jahat ini berperilaku arogan, faktanya dia sangat takut pada Xiuyan. Itu adalah tanda hati nurani yang bersalah. Lagi pula, dengan tanda di alis Xiuyan pun menurut apa yang Yuyan katakan, larangan segel di sini orang biasa tidak bisa memasukinya sama sekali. Jadi artinya, belum ada seorang pun yang pernah ke sini, dan mungkin ia pun juga tidak bisa pergi. Dan setelah Xiuyan membuka tanda Raja Jahat,
Ia benar-benar merasa sepertinya adalah tiruan dari dirinya sendiri. Tidak ada cara untuk mengendalikannya, tapi Sioyan bisa merasakannya, dan itu menguncinya. Sioyan melihat di bawah telapak kakinya, beberapa rangkaian kondensasi yang sangat menggelegar muncul. Kemudian sosok itu tiba-tiba menghilang, dan kemudian muncul di belakangnya di sebelah kiri. Dia lalu meninju kekosongan dengan pukulan dari pinggangnya. Ketiadaan yang jelas-jelas tidak mengandung apapun, tetapi terdapat suara teredam, benar-benar muncul. Sioyan melihat sosok terpantul kembali dalam sekejap mata, dan setelah mengerang di udara, halo itu menghilang lagi. Sioyan pun melihat dengan jelas kali ini, dia memiliki 6 sayap emas gelap bersinar, namun terlihat tidak manusiawi. Kemungkinan besar itu adalah serangga yang mirip manusia, dan yang bisa dipastikan adalah bukan karena dia cepat, namun memiliki kemampuan menyembunyikan tubuh. Sioyan berkata, "Apakah kamu masih ingin bersembunyi?" Dan sosok Sioyan pun bergerak lagi. Sioyan pun meninju kembali menuju ketiadaan, dan kali ini, tinju Sioyan diblokir oleh suatu kekuatan. Kemudian di depan ketiadaan, sosok itu akhirnya muncul di hadapan Sioyan. Terlihat ada 6 sayap di bagian belakang, dan sosok ramping itu tampak seperti manusia. Tetapi Sioyan tidak tahu apakah itu laki-laki atau perempuan. Sioyan berkata, "Tubuh ini milikku, lalu mengapa Anda masih bersikap agresif? Apakah Anda ingin mencuri tubuh saya? Kamu hanyalah kecerdasan spiritual yang lahir di tubuh ini, jati tubuh ini bukan milikmu." Sioyan menjawab dengan dingin. Kemudian sebuah kekuatan meledak dari kepalan tangan Sioyan, namun ia berhasil memblokir tinju Sioyan dengan 6 sayapnya. "Aku mengatakan itu agar kau membiarkan aku menggunakan tubuhmu. Jadi meskipun Anda terlahir dengan kecerdasan, saya tetap akan memberikan Anda kebebasan." Kemudian cahaya emas bersayap 6 mengaum, dan itu membawa kekuatan yang sangat dahsyat dan memotong ke arah tubuh Sioyan. Kini Sioyan merasakan aura kekuatannya, dan pada saat bersamaan, Sioyan segera menghindar secepat yang dia bisa. Tiba-tiba, sosok itu menghilang lagi. Tapi kali ini, ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi sepenuhnya menghindari Sioyan, jadi ia memilih untuk mulai mengambil inisiatif menyerang. Kemudian sebuah angin pun menderu dan datang menuju Sioyan. Angin kencang seketika meninggalkan beberapa luka dalam di tubuh Sioyan. Kini Sioyan pun segera mewaspadai itu dan melarikan diri dengan kekuatan guntur. Kemudian setelah mengunci posisinya melalui tanda Raja Jahat, serangan Sioyan mengeluarkan kekuatan yang mengalir deras seperti hujan. Tiba-tiba pukulan seperti guntur melolong seperti orang gila. Suara ledakan keras pun terdengar. Namun serangan keduanya tidak terlihat jelas. Kemudian sosok Sioyan pun tiba-tiba berubah menjadi ratusan kaki, dan ukuran tubuhnya terus berubah. Sioyan berkata, "Tubuh ini milikku, Anda bahkan tidak bisa berpikir untuk bisa merebutnya." Terdengar suara kembali, "Tuanku," suaranya melengking. Kemudian angin kencangnya semakin tak terlihat, lalu menderu dari sekeliling. Angin kencang itu, selain tidak bisa ditangkap dengan mata telanjang, itu juga mengakibatkan semakin banyak luka di tubuh Sioyan. Kini Sioyan pun terluka di bawah guntur yang ekstrim itu, bukan karena Sioyan tidak bisa menghindarinya, namun sebaliknya, sepertinya ia mampu memprediksi pergerakan Sioyan. Mungkin itu tidak sepenuhnya akurat, tapi secara kasar saya bisa mengetahuinya. Sing Susi, Sioyan kini bisa merasakan lokasinya. Jika tidak begitu, maka pertarungan yang luar biasa ini tidak mungkin ada tanda jahat. Saat ini, tubuh Sioyan berubah menjadi ribuan kaki, lalu mengangkat tangannya, dan satu jarinya terlihat akan jatuh dari langit. Jari emas itu kemudian menutupi langit dan matahari, dan seolah ingin menghancurkan segalanya di sana. Di saat yang bersamaan, terdengar suara mendesing di bawah jari-jari emas itu. Setelah sosok itu muncul dan mengepakkan 6 sayap di belakangnya, angin kencang pun terus menderu-deru, dan semua itu jatuh ke jari emas Sioyan. Terlihat jari-jari emas itu jatuh tepat pada saat serangan itu yang semakin dekat. Kemudian itu meledak secara langsung, dan berubah menjadi potongan-potongan yang rapi. Serangan Sioyan sebenarnya juga menimpa dirinya sendiri, tapi sepertinya hal itu tidak menimbulkan bahaya apapun.
Namun, pertahanan sosok itu nampaknya sangat luar biasa. Sepertinya dia menghancurkan serangan Xiaoyan dengan mudah, dan itu kemudian membuat mata Xiaoyan menjadi serius. Meskipun ia sudah mengelak sebelumnya, namun karena ketakutan naluriah pada Xiaoyan, itu membuatnya sedikit lemah. 7 langkah Genshin. Kemudian langkah kaki Xiaoyan menderu ke arahnya lagi. Kekuatan jejak kaki yang kokoh sungguh menakjubkan. Tapi itu sama dengan Zhu Xingji, dan tampaknya di bawah angin kencang, itu tidak bisa bersaing sama sekali, dan Xiaoyan hanya bisa melihatnya hancur dan hilang. Setelah 2 pertemuan sederhana ini, Xiaoyan mengerti, klon dari tuan jahat sebelumnya lebih kuat dari dia, dan tubuh fisiknya tidaklah lemah. Ini, Xiaoyan pun khawatir ia tidak akan bisa membawanya pergi untuk sementara waktu. Dan ia harus menemukan cara untuk membawanya ke Lingshu, atau dia bisa menyegelnya di 9 peti mati. Namun jika dia tidak bisa dijinakkan, Xiaoyan hanya bisa menggunakan kekerasan untuk membawanya pergi terlebih dahulu, dan kemudian perlahan gunakan waktu untuk menjinakkannya dan mengambil alih tubuhnya. Jika berdasarkan kekuatan yang ditunjukkan dalam pertarungan, meskipun itu bukan sebuah kehancuran, tapi ia harus terus berjuang. Karena butuh banyak waktu, dan itu juga pasti sangat menguras tenaga untuk mampu bertahan hidup dalam pertarungan itu. Kemudian secara diam-diam, klon dewa asli terpisah dari tubuh dewa asli, dan Xiaoyan kini harus melewati guntur yang ekstrim, berdiseparasi ke segala sudut, dan Xiaoyan melewatinya lagi dan menyembunyikan aura dewanya. Namun, meski tidak terlihat, tapi ada tiruan dari dewa asli yang menahannya, dan dalam waktu singkat, itu tidak bisa ditemukan oleh Xiaoyan. Klon dari dewa asli sedang melakukan 82 pukulan dewa, dan pukulan itu nampak seperti hujan. Lalu cahaya keemasan di langit menyelimutinya. Mata anjing, bisakah itu dijebak? Xiaoyan mengibaskan mata anjing di lengan baju dan jubahnya. Kemudian mata anjing pun kini melihat sekeliling dengan bingung. Pimpin itu ke hadapanku, karena dengan formasi larangan yang diatur oleh Master Go, JT tidak masalah menjebaknya untuk sementara waktu. Jika mata anjing memberi petunjuk, maka saya akan mengundang Anda ke guci berikutnya. Kini Xiaoyan duduk bersila di sudut, tampaknya tidak menemukan hal lainnya. Kini serangan klon dewa asli tidak pernah berhenti, dan meskipun tubuhnya seperti terus-menerus dipotong, jika ia bisa mengandalkan kekuatan fisik yang kuat, mungkin kekuatannya akan segera dipulihkan. Xiaoyan pun kini hanya mengandalkan klon dewa asli untuk menghadapinya, lalu sepertinya tidak ada aturan di sini. Namun faktanya, saat bertarung dengannya, ia terus-menerus mengubah posisi, jadi dengan demikian, itu dapat memasuki larangan yang ditempatkan pada mata anjing. Goyan berkata, apakah Anda belum mendorong pelarangan tersebut? Namun jangan terburu-buru, karena itu belum sepenuhnya tenggelam. Tunggu itu sampai mencapai lokasi tepatnya, maka akan semakin akurat dan semakin baik efeknya. Xiaoyan pun kini tidak berdaya, dan hanya bisa menunggu larangan mata anjing diaktifkan. Klon dewa asli memiliki tubuh fisik yang sangat kuat. Namun di bawah angin kencang, itu membuat tulangnya hingga terlihat dan harus terus berjuang. Xiaoyan khawatir dia akan mengetahui petunjuknya sendiri, karena saat ini, Xiaoyan tidak ingin mengungkapkan kartu asnya. Sama dengan monster ini, ia juga tidak mengungkapkan kartu asnya. Jadi dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, mungkin satu-satunya cara adalah ia harus mengeluarkan seluruh kekuatannya, hanya dengan begitu dia bisa bertarung dengannya. Namun rasa penindasan ini dengan jelas dapat memberitahu Xiaoyan bahwa ini jelas bukan ilusi. Karena itu menyebabkan ketakutan naluriah, itu sebabnya dia harus berurusan dengan Xiaoyan di sini. Namun jika dia bereaksi, atau setelah benar-benar dibuat marah oleh Xiaoyan, mungkin kekuatannya tidak sesederhana itu lagi. Jadi semuanya harus cepat, karena dengan sebuah kecepatan, sehingga membuat dia mungkin tidak bisa bereaksi sama sekali. Namun hal yang paling penting adalah Xiaoyan tidak yakin apakah ia bisa memasukkannya ke dalam Lingshu. Namun sejauh ini, kelihatannya larva darah raksasa yang disertakan nanti juga bagus. Apakah itu kaki Daji? Namun kelihatannya mereka bukanlah monster atau binatang dan dapat dimasukkan ke dalam reruntuhan roh. Ini cukup untuk membuktikan
Selama Anda mencapai tingkat kekuatan di atas alam reruntuhan, mungkin keabadian kaisar dapat dicapai. Hal ini terbukti di depannya dan tidak ada keraguan tentang kekuatannya. Namun saya khawatir ini bukan hanya keabadian kaisar. Di bawah godaan klon asli Xiaoyan, akhirnya mereka memasuki batasan yang diberlakukan oleh mata anjing. Terlihat formasi yang tepat di sekitar pun memadat, kemudian rantai besi yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul dan menembus langsung ke seluruh tubuhnya. Hanya saja kunci besi ini tembus pandang, dan itu tidak benar-benar menembus dagingnya. Ini hanyalah salah satu cara pelarangan yang muncul, kemudian memblokir dan mencegah agar tidak bergerak. Xiaoyan pun kini sudah bersiap. Saat ini, Su Dongzhun lebih cepat dari Jelai, hanya perlu mempersiapkannya terlebih dahulu, dan kini Xiaoyan baru saja mempersiapkan ini, kemudian tubuh dewa muncul di depannya. Lalu ia merentangkan telapak tangannya, kemudian menekan keningnya. Terdengar suara mendesing, dan sosoknya seakan menghilang di telapak tangan Xiaoyan. Kemudian terdengar suara berhasil. Xiaoyan pun sedikit terkejut, sepertinya dia tidak menyangka akan berhasil membawanya ke Lingshu. Meskipun mendapatkan penghasilan dari Lingshu, sebenarnya itu bukanlah kesuksesan yang nyata. Tapi setidaknya dia bisa menghindari pertarungan yang sulit sekarang. Kekuatanku belum cukup. Dan jika saya bisa menerobos keabadian Tuhan, kemudian dilepaskan dari runtuhan roh, dan setelah merebut tubuhku, saya akan menjadi klon baru Xiaoyan. Asalkan dikumpulkan ke dalam Lingshu, klon ini hampir tidak bisa terbang meskipun memiliki sayap. Dan saat dia dibawa pergi oleh Xiaoyan, pembatasan di sini mulai dilonggarkan. Kemudian awan warna-warni di luar mulai menyebar, dan mengungkap penampakan sebenarnya dari tempat ini, lalu dikelilingi oleh tumbuhan yang subur. Pada saat bersamaan, seekor kumbang besar terbang di atas kepala Xiaoyan, dan tempat ini juga dikenal sebagai lembah cacing. Keadaan alam di sini dipenuhi dengan serangga, tapi sepertinya raja serangga mereka hilang dan dikembalikan ke kebebasan. Kemudian sosok Yuyan segera datang dari kejauhan, lalu melayang di depan Xiaoyan. "Kau berhasil?" Yuyan bertanya dengan gembira. Xiaoyan pun memasang ekspresi sedih di wajahnya dan menggelengkan kepalanya. Xiaoyan berkata, "Dia telah kabur." Yuyan pun tercengang mendengar ini, lalu Xiaoyan pun mengangguk dengan serius. Yuyan berkata, "Dia lari kemana? Apakah ada arahnya? Aku akan menemanimu mengejarnya." Ternyata Xiaoyan tidak mengatakan yang sebenarnya, karena dia tidak tahu detail tentang Yuyan. "Aku bahkan tidak bisa melihat bahkan menembusnya," ujar Xiaoyan. Singkatnya, tidak ada salahnya Xiaoyan menyembunyikan hal ini dari Yuyan. Tubuh ini tidak dibutuhkan lagi pada umumnya, karena kau perlu tahu, Raja Jahat pernah mengandalkannya, dan ia memiliki metode bertarung yang tak terhitung jumlahnya. Lalu Yuyan menatap Xiaoyan dengan marah dan berkata, "Itu apa?" Xiaoyan pun seolah benar-benar tidak tahu, kecuali angin yang menderu-deru. "Karena aku menganggap itu tidak terlalu menarik perhatian. Menurutku itu terlihat agak jelek dan aneh. Itu adalah binatang purba, jangkrik emas setinggi 6 kaki, dan ia menelan segala sesuatu yang ada. Untuk sementara saya dapat memperoleh kemampuan mereka, dan bahkan memperoleh keterampilan bertarungnya. Avatar seperti itu, Tuan Jahat sangat menghargai mereka. Apakah Anda benar-benar membiarkannya kabur?" Yuyan pun sangat marah saat ini. Xiaoyan pun tersenyum pahit. "Namun di dalam hati saya diam-diam merasa takut. Jika kamu menyebutkan kemampuannya, pasti saya akan merebut tubuhnya. Namun saya tidak tahu ternyata kemampuannya yang sangat menakutkan. Namun itu mustahil, karena mereka telah berlari." Xiaoyan pun tampak lega setelah berbicara itu. Kemudian Yuyan pun tersenyum pahit. Saat ini dia tidak banyak bicara, itu saja, meskipun tidak ada lagi tiruan dari Raja Jahat. Selir juga dapat mengajak suaminya mencari tubuh fisik lain sebagai klan. Yuyan berkata, "Saya akan membuka jalan menuju alam iblis Halloween." Karena pada dasarnya, Yuyan ingin memiliki kesempatan sebanyak mungkin untuk berduaan dengan Xiaoyan. Tapi kenyataannya Xiaoyan tidak memberinya kesempatan sama sekali. Kemudian sebuah retakan di kehampaan segera muncul. Lalu Xiaoyan menginjakkan telapak kakinya, dan tubuhnya tenggelam ke dalam celah yang kembali ke alam iblis Halloween.